Hey yo sobat rebahan, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Warrior's Way. Film ini bercerita tentang seorang yang berhasil menjadi samurai nomor 1 di dunia. Namun setelah mencapai hal itu, kini ia mulai bosan dengan kehidupannya. Saat itulah ia bertemu bayi yang merubah jati dirinya. Jadi kira-kira bagaimana ya ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai ceritanya mah. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang diserang sekelompok ninja bertopeng. Namun cuma dengan satu serangan saja, ia berhasil menjatuhkan musuhnya. Hingga ia bertemu Grandmaster dari klan tersebut dan beradu tebasan. Kini gelar puncak samurai diambil oleh Yang yang berhasil membunuh orang tadi. Kemudian nampaklah seorang bayi yang salah satunya orang dari klan musuh yang sudah berperang 500 tahun lamanya. Dan untuk mengakhiri peperangan tersebut, ia harus membunuh bayi tersebut. Namun entah angin apa yang merasukinya, ia malah membawa bayi tersebut kabur dari sana. Walau ia dikejar oleh klannya sendiri, yaitu klan Seruling. Tentu saja dengan mudah ia berhasil mengalahkan mereka. Hingga Yang bersama bayi yang bernama April makan di sebuah kedai nenek tua. Namun tiba-tiba saja Yang menusuk mata nenek tersebut, yang mana ternyata nenek itu salah seorang yang ingin membunuh bayi tersebut. You decided to pay a visit to an old warrior friend. Yang pun sampai ke sebuah tempat yang bernama Lodeh, berada di padang gurun di bagian dunia barat sana, untuk mencari teman lamanya yaitu Smiley. Sampai Yang bertemu tetua tempat itu yang berbadan pendek, sebut saja Ebol. Ebol lalu membawanya ke sebuah rumah untuk mereka beristirahat. Di sisi lain, pemimpin klan Seruling alias klan dari Yang mengikutinya dengan membawa seluruh pasukannya. Di malam hari, Yang kebingungan karena April selalu menangis dan terus menangis. Lalu tiba-tiba muncullah seorang wanita bernama Lin yang langsung mengayunkan pedang kayunya ke arah Yang hingga patah. Melihat bayi tersebut menangis, Lin mencarikan popok untuk si bayi. Namun sebagai gantinya, Yang harus bisa menjalani bisnis laundry bersamanya. Besok harinya tibalah pelanggan pertamanya. 3 pemuda ini sedang mencari masalah dengan Yang dan belum tahu sosok sebenarnya penjaga laundry tersebut. Lalu muncullah Ebol yang langsung memukul biji salak mereka, yang pada akhirnya mereka berhenti untuk mengganggu Yang. Ebol lalu mengajak Yang untuk berkeliling di tempat tersebut sambil menceritakan sedikit daerah itu padanya. Ternyata tempat tersebut merupakan sebuah sirkus yang terbengkalai, dan orang-orang di sana berusaha menghidupkan kembali tempat tersebut agar ramai seperti sedia kala. Di tempat ini Yang belajar banyak hal yang harusnya ia pelajari sejak dulu, mulai dari mencuci, menanam bunga, membuat taman, hingga mempunyai banyak teman yang mengisi hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, seperti orang normal lainnya, bukan sebagai pembunuh. Suatu hari Yang melihat Lin pergi ke kuburan dan penasaran dengan hal itu. Kemudian Yang bertanya pada Ebol yang membuat Yang tahu masa lalu Lin. Rupanya beberapa tahun yang lalu, sebelum kota itu bangkrut, datanglah sekelompok bandit koboi yang membajak kota tersebut. Di situ Lin pun ditangkap oleh mereka untuk bisa bercocok tanam secara paksa dengan ketua bandit tersebut. Namun beruntung, Lin berhasil kabur dengan melemparkan minyak panas ke wajah bandit tersebut, lalu melarikan diri dari sana. Pimpinan bandit yang marah itu mengejarnya lalu menembak badan Lin. Ayah Lin yang melihat anaknya yang tertembak mencoba menyelamatkannya. Namun naas,
ayah, ibu, beserta adiknya itu tewas terbunuh di depan matanya sendiri. Sedangkan Lin masih selamat dari kejadian itu. Sejak saat itulah, Lin berambisi untuk melempar pedang untuk bisa membalaskan dendamnya. Mendengar itu, Yang Ce lalu mencoba untuk mengajarinya. I'm not so good with my eyes open. I can't do it. I did it! Ketika malam harinya, mereka berdua berbincang bersama. Sampai Lin tahu bahwa Yang Ce berasal dari klan seruling, yang mana klan tersebut hari-harinya diisi dengan bunuh dan membunuh. Melihat Yang Ce yang tertekan, Lin lalu memberikan kalung pemberian ibunya untuk mengurangi rasa sedih dari Yang Ce. Tak lama setelah itu, Yang Ce juga memberikannya sepasang pedang kecil pada Lin. Ia pastinya sangat senang mendapatkan itu. Sampai Lin melihat sebuah pedang milik Yang Ce. Ia pun mencoba untuk membuka pedang tersebut. Namun pedang itu sudah disegel oleh Yang Ce. Di sisi lain, pemimpin klan seruling beserta anak buahnya berada semakin dekat dengan Yang Ce. Hari demi hari, kini Lin semakin mahir menggunakan pedang yang diajarkan oleh Yang Ce. Hingga di suatu malam saat mereka berlatih beradu pedang, bandit koboi pun datang ke kota tersebut. Mereka nampaknya sedang mencari Lin. Namun Lin sendiri disembunyikan oleh mereka semua. Kemudian para bandit pun melakukan kekejaman dengan menembaki si badut, bahkan menyeret seorang kakek tua dengan mengaitkan kakinya ke seekor kuda. Hingga Lin yang melihat pimpinan bandit tersebut tak tahan lagi untuk membunuhnya. Namun hal itu berhasil dihentikan Ebol dan teman-temannya. Pimpinan ini kemudian mencari wanita untuk bisa memuaskan nafsunya. Sampai menemukan wanita yang cocok, namun sang suami memohon untuk melepaskan sang istri. Kemudian pimpinan bandit ini malah menembaki mereka berdua, dan nampaklah dua remaja yang merupakan anak mereka. Dan pimpinan tersebut pun memilih mereka berdua. Kedua remaja ini pun dibawa untuk disantap. Sehingga muncullah Lin yang berhasil meloloskan diri dari kurungan. Dan nampak ia menggunakan gaun merah untuk menawarkan diri memuaskannya. Di situ pimpinan itu nampak tergoda, lalu menyetujuinya. Yang mana Lin rupanya ingin membunuhnya secara diam-diam. Namun naas, ternyata pimpinan tersebut sudah mengetahuinya dengan mencium aroma sama dengan gadis kecil yang merusak wajahnya waktu dulu. Melihat Lin yang ingin dicabuli oleh mereka semua, datanglah Yang Ce dengan marah lalu membantai mereka semua. No, he's mine. Walau anak buahnya di sana mati semua, akan tetapi pemimpin bandit itu berhasil meloloskan diri. Para penduduk mulai ketakutan karena mereka yakin bandit tersebut akan kembali dengan membawa anak buahnya dari berbagai wilayah. Dengan keputusasaan, mereka lalu menggunakan senjata rahasia kota tersebut. Ternyata si kakek tua yang bernama Ron ini seorang mantan penembak jitu. Besok harinya lonceng pun berbunyi, tanda para bandit akan menyerang mereka. Para penduduk di sana pun bersiap-siap. Sedangkan Yang Ce berdiri di garis terdepan, dan Ron yang menjadi sniper dari kejauhan. Dan terjadilah pertempuran.
Melihat Ron yang berada di atas, para bandit itu pun lalu menaikinya. Akan tetapi hal itu sudah direncanakan dan menjadi sebuah jebakan. Para bandit terus mengejar mereka sampai muncullah sekelompok ninja dari atas bangunan yang rupanya itu adalah klan seruling. Ninja tersebut tidak memihak siapapun, namun tujuan mereka adalah membunuh bayi tersebut. Yang Ce bahkan rela membunuh klannya sendiri demi keselamatan April. Mereka semakin tersudut, kemudian menyuruh Ebol untuk membawanya. Namun sangat disayangkan, Ebol kehilangan nyawanya, dan April dibawa oleh pemimpin bandit tersebut. Setelah itu, Yang Ce pun mulai mengganas. Hingga pada akhirnya Yang Ce berhasil menyelamatkan April dan menyisakan pemimpin bandit itu untuk Lin. Dan seperti yang diharapkan, Lin berhasil mengalahkannya. Tak berhenti sampai di situ. Sang ketua klan yang merupakan gurunya sendiri mengajaknya berduel karena telah menganggap bahwa Yang Ce mengkhianati klan seruling. Kini guru yang telah mengajarinya berpedang telah mati di tangan muridnya sendiri. BTW asal kalian tahu, sebenarnya waktu kecil dulu Yang Ce terus dipaksa berlatih. Jadi ya bukan berarti Yang Ce jahat ya. Di akhir cerita Yang Ce pergi meninggalkan mereka dan menitipkan April pada Lin demi keselamatan sang bayi. Dan film pun selesai. Stop walking. Always making sure. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Lin nggak dibawa aja bang? Ya itu karena dalam samurai, orang terdekat merupakan sebuah kelemahan. Dan Yang Ce pun harus rela meninggalkannya. Tolong bantu like-nya ya. Terima kasih dan bye.